Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di hari Selasa 9 Februari 2021? Tentunya hadir kembali Suara Parlemen Petang bersama dengan saya, Suki Abdul. Sejumlah informasi seputar aktivitas, dinamika, dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan di edisi Suara Parlemen Petang, edisi hari ini kita akan membahas terkait dengan tajuk ataupun juga topik utama terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini 9 Februari 2021. Ini juga bertepatan dengan bagaimana perayaan Hari Pers Nasional, juga lahirnya wartawan ataupun juga Persatuan Wartawan Nasional Indonesia. Dan pemirsa, di Suara Parlemen Petang kami akan menghadirkan ini informasi pertama terkait dengan bagaimana headline media online. Pastikan Anda tetap bersama kami. Headline media online kita awali dari halaman republika.co.id. Ini ada keterangan dari Menteri Keuangan 15 triliun rupiah dana pembiayaan investasi untuk LIPI. Ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan lembaga pengelola investasi atau LPI ini akan mendapatkan suntikan modal sebesar 15 triliun rupiah. Menteri Keuangan menjelaskan alokasi tersebut merupakan bagian anggaran pembiayaan investasi di tahun 2021. Tahun ini pemerintah mengalokasikan total 184 triliun rupiah untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan juga dukungan untuk UMKM, serta mendukung pemulihan ekonomi dan peran Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan sejumlah investor global sudah mengirimkan surat ketertarikan untuk berinvestasi atau Letter of Interest dan Komitmen kepada LPI, dan LPI lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan diatur dua aturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang LPI dan juga PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang modal awal LPI. Kita harapkan intinya lahirnya LPI ini bisa menghadirkan sejumlah investor-investor yang nantinya juga bisa menggerakkan roda perekonomian nasional, dan juga pastinya ini nanti mengembangkan sejumlah teknologi maupun juga bisa menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul. Dan kita beralih ke halaman kompas.com. Kebutuhan plasma konvalesen tinggi. Ketua Satgas minta penyintas COVID-19 ikut donasi. Satgas Penanganan COVID-19 bekerjasama dengan PMI untuk menyiapkan stok plasma konvalesen. Ini Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pihaknya dan juga Palang Merah Indonesia minta para penyintas COVID-19 bersedia mendonasikan plasma konvalesen. Permintaan ini menyusul besarnya kebutuhan terhadap plasma konvalesen bagi pasien yang sedang berjuang sembuh dari COVID-19. Sementara itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengatakan PMI siap untuk melayani donor plasma di berbagai daerah. Dan saat ini PMI telah menyiapkan 31 unit donor darah dan memiliki peralatan untuk mengelola plasma yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini juga turut didukung oleh PT Telkom dalam menyiapkan call center bagi para donor plasma konvalesen. Para penyintas COVID-19 dapat mendaftar secara online atau melalui telepon dan akan dipandu hingga proses donor di unit donor darah yang tersebar di seluruh Palang Merah Indonesia. Kita tahu sekali lagi bahwa salah satu ini guna bagaimana menyembuhkan COVID-19 ini salah satunya dengan plasma konvalesen. Kita harapkan sekali lagi bahwa salah satu cara untuk akhirnya bisa menyembuhkan para ataupun juga pasien COVID-19 ini bisa benar-benar nantinya para penyintas COVID-19 bisa memberikan donasinya, dan juga sekarang juga sudah dipermudah dengan call center dari Telkom. Kita beralih ke halaman cnnindonesia.com. Ini terkait dengan bagaimana Sinabung erupsi semburkan awan panas sejauh 2.500 meter. Ini kabar duka Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi pada pagi tadi.
Awan panas membumbung dengan jarak luncur 2.500 meter mengarah ke timur dan juga tenggara. Guguran terjadi sebanyak 39 kali dengan durasi 30 hingga 250 detik. Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung Badan Geologi dan PVMBG Armen Putra mengatakan status Sinabung hingga saat ini masih berada di level 3 ataupun juga level siaga. Armen menghimbau masyarakat menjauhi zona merah Sinabung dengan tidak melakukan aktivitas di desa yang sudah direlokasi, serta lokasi dalam radius 3 km dari puncak Sinabung. Ia menambahkan jika terjadi hujan abu, masyarakat agar memakai masker serta mengamankan sarana air bersih untuk mencegah dampak dari abu vulkanik bagi kesehatan. Ini sejumlah bencana tidak hanya terkait dengan erupsi di Sinabung dan juga sejumlah gunung lain di wilayah Jawa. Ini juga banjir juga terjadi di sejumlah daerah ataupun juga hampir terjadi terkait dengan bagaimana intensitas curah hujan yang juga cukup tinggi. Kita harapkan bagi masyarakat yang memiliki daerah-daerah rawan bencana terkait dengan erupsi maupun juga banjir untuk tetap waspada dan selalu mengikuti informasi-informasi untuk bagaimana Anda menyiapkan tempat-tempat pengungsian. Dan misal tadi sudah kami hadirkan headline media online yang terbit pada hari ini. Kami nanti akan kembali terkait dengan tajuk utama Hari Pers Nasional 2021 setelah jeda berikut ini. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Serang, Banten, dalam rangka pengawasan penyaluran kartu tani oleh Bank Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan, pembaruan data penerima kartu tani perlu dilakukan secara berkala. Hal ini untuk mencegah adanya kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi. Martin menegaskan, pemanfaatan kartu tani harus diawasi dengan baik agar penyaluran subsidi pupuk tepat sasaran. Yang jadi masalah adalah dari sisi nature programnya itu, apakah ini memang sudah menjadi konsentrasi dari pemerintah atau belum? Karena kalau dia masih bisa menyalurkan subsidi dengan atau tanpa kartu, saya pikir ya kemudian akhirnya sama aja bohong gitu menciptakan kartu tani ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Ananta Wahana menambahkan, BRI sebagai tim teknis penyaluran kartu tani perlu bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Ananta mengingatkan, pemanfaatan kartu tani juga perlu didukung dengan ketersediaan pupuk subsidi di masa tanam. Mestinya BRI melakukan koordinasi dengan semua stakeholder dan kita-kita ini untuk mengupayakan kaitannya dengan sosialisasi. Sehingga apa? Sehingga program pemerintah yang melalui BRI itu tersampaikan. Selain mendorong sosialisasi program kartu tani, Komisi 6 juga meminta pemerintah menggandeng DPR untuk mengawal program kartu tani agar tepat sasaran. Dari Serang, Banten, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Masih bersama dengan saya Suki Abdul dalam Suara Parlemen Petang, dan hari ini 9 Februari 2021 diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Kalau misalnya membahas terkait dengan Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari, ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Dan Hari Pers Nasional atau HPN diperingati setiap tanggal 9 Februari ini dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Dalam Kepres disebutkan bahwa Pers Nasional Indonesia memiliki sejarah perjuangan dan juga peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Aziz Samsudin berharap di peringatan Hari Pers Nasional 2021 di tengah pandemi COVID-19 ini, pers terus berkontribusi mengawal demokrasi dan juga membantu pemulihan ekonomi melalui informasi yang membangun demi kemajuan bangsa. Pers juga harus selalu menyampaikan informasi yang objektif, mengedukasi masyarakat, serta membantu program pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dari COVID-19. Dan juga ini terkait dengan bagaimana pemberitaan edukasi di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu terwujudnya Indonesia sehat dan percepatan ekonomi nasional. Aziz menambahkan, pers juga diharapkan dapat menangkal informasi hoax yang marak terjadi di sosial media mengenai COVID-19.
Ini menurutnya pers sejatinya dapat meluruskan hoaks sehingga dapat menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ia menambahkan pers di era reformasi menjadi salah satu pilar demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pers memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Dan selanjutnya, pers juga harus dapat menjadi penyambung informasi yang baik kepada masyarakat. Ia berharap bahwa seluruh insan pers dapat melakukan aktivitasnya dengan selalu menjaga kesehatan dan imun tubuh dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu terkait dengan bagaimana pendapat dari Wakil Ketua DPR RI Bapak Aziz Samsudin terkait dengan bagaimana protokol kesehatan juga harus terus diterapkan dalam rangka meliput ataupun juga memberikan informasi di tengah perayaan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini. Kami nanti masih akan membahas terkait dengan Hari Pers Nasional. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu masih dalam proses harmonisasi antara seluruh fraksi yang ada di parlemen. DPR juga masih melakukan pengkajian mengenai hal-hal lain seperti larangan PKI dan HTI untuk mengikuti pemilu. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu masuk dalam Prolegnas 2021. Namun Sufmi Dasko menyatakan hal tersebut masih berupa pandangan beberapa partai dan masih harus terus dikomunikasikan dengan semua fraksi yang ada di parlemen. Ya, kalau revisi Undang-Undang Pemilu itu kan nanti akan masuk Prolegnas 2021. Nah, namun apakah kemudian perlu, tidak perlu dan lain-lain sebagainya, kan ini juga masih menyangkut pendapat partai-partai yang juga sementara ini masih dikomunikasikan antara partai-partai politik yang ada. Sufmi Dasko menambahkan, pimpinan Dewan masih menunggu komunikasi seluruh partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait larangan sejumlah organisasi untuk mengikuti pemilu, Sufmi Dasko menyampaikan, hal itu juga sedang dikaji untuk kemudian dibahas bersama di Komisi 2 DPR RI. Bang, salah satunya terkait dan HTI yang ikut serta dalam pemilu itu anggota PKI. Iya, termasuk itu kita sedang kaji untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di Komisi 2. Zikri Yaserto, Denus TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang dan masih membahas terkait dengan Hari Pers Nasional. Kalau misalnya membahas terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, setiap tahunnya Hari Pers Nasional juga mengusung tema yang berbeda-beda. Dan kalau misalnya tahun ini diangkat pada Hari Pers Nasional adalah bangkit dari pandemi dan pastinya Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, pers sebagai akselerator perubahan. Kalau misalnya ini juga tadi pendapat dari Wakil Ketua DPR kali ini pendapat disampaikan oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani menyampaikan bahwa pers ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk bangkit dari pandemi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyiarkan berita yang akurat dan juga menggugah persatuan terkait dengan upaya menangani COVID-19. Puan Maharani juga berharap pers dapat menjalankan peran mengedukasi masyarakat dan menangkal hoaks tentang COVID-19 agar tidak menyesatkan masyarakat. Dan pers diharapkan tetap kritis mengawal proses vaksinasi, terutama kecepatan program vaksinasi. Sependapat dengan hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masyud ini memaparkan kehadiran pers sangat dibutuhkan dengan perspektif yang jernih dan aktif melawan hoaks di tengah pesatnya arus penyebaran informasi yang terbatas saat ini. Pers bertanggung jawab secara moral dalam melahirkan generasi yang sehat dan juga cerdas. Dan menurutnya pers memiliki tuntunan ataupun juga tuntutan dalam melawan arus disinformasi yang masif dengan tetap menjaga independensi dan juga idealisme pada profesi. Sementara itu, ini pendapat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate berharap Hari Pers Nasional 2021 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan komitmen pers dalam membangun media massa yang aktual, faktual, dan juga akuntabel. Kerjasama antara industri pers dan juga stakeholder dalam menciptakan tata kelola media juga ini sangat diperlukan
Pastinya melalui upaya diversifikasi produk-produk media, intensifikasi kualitas produk-produk jurnalisme, serta ekstensifikasi faktor-faktor penting dalam industri pers dan juga media. Ini kita sekali lagi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional di tahun 2021. Kita harapkan bahwa setiap tahunnya Hari Pers Nasional ini pastinya para pewarta terkait dengan bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk jurnalistik dan juga yang nantinya bisa memberikan informasi pengetahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan pastinya Sekjen DPR RI beserta seluruh pimpinan juga anggota DPR mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Dan misalnya demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini Selasa 9 Februari 2021. Saya Suki Abdul serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pastikan Anda terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir, dan pastikan Anda juga melakukan physical distancing. Saya Suki Abdul pamit undur diri, terima kasih. Wassalam.